Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Selasa Pekan Biasa ke-33, 15 November 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Yohana Bunga Kusa Hakarem dari Malang. Selamat mendengarkan. Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini juga aku akan menumpang di rumahmu. Bapak, Ibu, saudara, dan saudariku yang terkasih, kisah Zakheus merupakan cerita yang cukup familiar di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Namun di balik kisah tersebut ada pesan mendalam untuk kita. Seruan Yesus kepada Zakheus untuk segera turun dari pohon karena ia mau menumpang di rumahnya membuat Zakheus mengalami sukacita yang luar biasa. Tadinya Zakheus hanya ingin melihatnya saja, karena rasa penasarannya akan seperti apakah Yesus itu. Namun karena dirinya berbadan pendek, maka ia berusaha untuk memanjat pohon agar bisa melihat sosok Yesus tersebut. Karena dengan melihatnya dari jauh itu sudah cukup baginya. Namun kehendak berkata lain. Ketika Yesus melihatnya, Yesus berkata bahwa ia ingin tinggal di dalam rumahnya. Para saudara yang terkasih, betapa bahagianya Zakheus menerima tamu agung di dalam rumahnya. Kehadiran Yesus di dalam rumah Zakheus mengubah hidup Zakheus. Ia berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Zakheus dari dalam hati yang terdalam mengakui dirinya di hadapan Tuhan bahwa ia pernah memeras seseorang dan akan ia kembalikan lagi 4 kali lipat. Para saudara yang terkasih,
Kita semua tahu bukan latar belakang Sakeus. Namun tidak menjadi suatu persoalan. Yang mau kita syukuri adalah kehadiran Yesus telah mengubah hidup Sakeus, membuat Sakeus berani mengakui kesalahannya. Kisah Sakeus ini membuat saya untuk merefleksikan arti sebuah rumah. Rumah dalam permenungan saya ibaratkan sebagai sebuah ruang hati. Berbeda dengan Santo Paulus, ia mengatakan diri kita sebagai bait Roh Kudus yang perlu kita jaga, yang perlu kita rawat. Dalam refleksi, ketika kita berani membuka diri kita atau ruang hati kita dan mempersilakan Tuhan masuk dan tinggal di dalam diri kita, Tuhan akan mengkomunikasikan dengan jiwa kita. Tanpa kita sadari, jiwa akan memerintah seluruh anggota tubuh kita, dan kita mengalami perubahan. Segala ekspresi yang indah terpancar dari dalam tubuh kita. Segala perkataan baik akan keluar dari mulut kita. Sukacita, damai, murah hati, lemah lembut, segala buah-buah roh akan muncul bertaburan dari lubuk hati kita. Buah-buah roh akan memenuhi seluruh jiwa kita. Disitulah kita mengalami perubahan dan pembaharuan diri. Diri kita diubah oleh Roh Allah. Sakeus telah mengalami, diubah, dan dibaharui oleh Kristus. Sakeus telah dijiwai dengan semangat Kristus. Maukah kita diubah dan dibaharui oleh Kristus? Untuk itu, mari bukalah ruang hati kita. Terimalah Tuhan, biarlah Tuhan tinggal di hati kita. Niscaya kita akan diubah oleh-Nya. Berkat Tuhan menyertai kita.